Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Kenapa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Yang nggak beres itu bukan dia, tapi menteri-menterinya. Jadi di sini ada menteri-menteri yang walaupun kualitas pribadinya barangkali baik, tapi perilakunya sebagai menteri kabinet itu tidak memuaskan. Ya. Halo Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan Bapak Wimar Witular, mantan juru bicara Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, hal ini terkait dengan video yang menjadi perhatian publik dalam beberapa hari ini, yakni ekspresi kejengkelan dan kemarahan Presiden Jokowi terhadap para menterinya. Apakah di masa Presiden Gus Dur beliau juga pernah memarahi para menterinya dalam sebuah sidang kabinet? Kita sapa langsung dan ikuti perbincangannya dengan Bapak Wimar Witular berikut ini. Mari. Assalamualaikum Bapak Wimar, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, baik, terima kasih. Tampak lebih segar nih dari sebelumnya, saya lihat di ini. Terima kasih. Lihat di mana? Di acara apa ya? Udah lama didorong-dorong tuh sama ada sekretaris mungkin ya? Kalau soal didorong-dorong sih sekarang juga didorong-dorong. Oh ya? Itu kan soal nggak bisa jalan. Soal masalah lain gitu. Tapi kalau segar sih terpisah gitu ya. Nah, dan ini brewokan ini selama pandemi emang ikut tren juga ini. Kan banyak para pejabat politisi dubes-dubes itu pada miara jenggot, kumis selama pandemi ini alasannya nggak ke salon gitu. Kalau Pak Wimar? Saya memang biasa, kebetulan belum dicukur aja kali. Biasanya seminggu sekali dipangkas ya. Rambutnya nih, Pak Wimar udah nggak kribo lagi sejak kapan Pak Wimar? Orang lain sih malah botak kalau udah tua tuh ya. Iya. Tapi syukur alhamdulillah masih punya rambut yang subur, bagus ya. Pun ininya udah putih-putih juga ya alisnya ya. Emil Salim lebih putih. Iya Pak Emil mah udah 90. Bapak berapa, 74 ya? 74. 75. Oke. Nah Pak Wimar, saya ini sengaja menghubungi Pak Wimar ingin berbagi cerita sebagai Pak Wimar sangat senior, pernah jadi wartawan juga kan setahu saya waktu di Amerika. Ini terkait yang lagi menjadi sorotan publik. Bapak Presiden Jokowi yang dikenal kalem itu ternyata juga bisa marah kepada para menterinya, dan meskipun itu harus menunggu 10 hari katanya untuk supaya rekaman marah-marahnya itu disebar ke publik. Kalau Pak Wimar sendiri melihat ekspresi seorang pemimpin seperti Pak Jokowi itu seperti apa sampai meluapkan marah? Kalau melihat masalahnya memang patut marah sih saya pikir ya. Jadi itu bagian-bagian dari kabinetnya tidak berkoordinasi, apalagi di sektor kesehatan, serapan anggarannya tidak ada, dan barangkali sudah dibaik-baikin, masih tetap aja lalai. Dan rupanya yang banyak didengar tuh orang-orang pengkritik yang mencela cara kerja pemerintah. Padahal Pak Jokowi pasti melihat yang nggak beres itu bukan dia, tapi menteri-menterinya. Jadi saya sih mengerti kalau dia marah. Kalau bicara perbandingan ya setiap presiden yang saya kenal juga suka marah gitu. Kalau seorang Gus Dur sebagai presiden, apa yang bisa membuat beliau marah dan bagaimana ekspresi kemarahannya itu beliau sampaikan? Yang paling marah ya orangnya dipecat lah. Kan banyak orang dipecat dari kabinetnya. Atau dimarahin di sidang. Tapi kan nggak ada YouTube waktu itu, jadi ya nggak ada yang tahu. Tapi kita semua lihat dia tuh jujur dengan perasaannya, jadi sering marah. Ya.
Artinya sebuah kemarahan meskipun itu seorang presiden pemimpin bukan hal yang tabu, itu ekspresi kemanusiaan juga, manusiawi itu ya. SBY sering sekali marah dan itu sih sering marahnya kira-kira gitu dan agak emosional gitu ya. Tetap saya anggap dia presiden yang baik. Pak, kembali ke soal yang Pak Jokowi tadi itu. Kan yang disorot kemarin itu sisi kesehatan, kemudian bansos ya, dan ekonomi UKM kayak begitulah ya, mungkin di bawah koperasi kalau gitu ya. Kalau Pak Wimar sendiri, Pak Wimar kan juga seorang pengamat politik juga, pengamat ekonomi juga mungkin ya, karena pendidikannya. Di kabinet Pak Jokowi ini mana Pak yang titik lemah, kira-kira yang kinerjanya kurang baik sehingga Pak Jokowi juga sempat ngancam, oke lah opsi reshuffle juga akan saya gunakan bila diperlukan. Di sini ada menteri-menteri yang walaupun kualitas pribadinya barangkali baik, ya, tapi perilakunya sebagai menteri kabinet itu tidak memuaskan ya. Seperti Dr. Terawan itu dokter ahli sekali, dia melakukan operasi yang susah dilakukan di Indonesia. Tapi dia tidak menjalankan fungsi koordinasinya dan fungsi psikososial melawan COVID, jadi memberikan sinyal-sinyal yang tidak kena gitu ya. Itu kurang bagus. Apalagi ya tadi yang disebut Menteri UKM, bansos. Itu saya nggak tahu detailnya ya, tapi kalau kita lihat orang-orang lapisan bawah tuh banyak yang suka ngomel-ngomel, marah, demo nggak keruan. Itu juga ada sesuatu handling barangkali yang terjadi. Jadi kurang baik ditanganinya, apa uangnya nggak sampai, apa tidak dijelaskan, atau terselusupi oleh kadrun gitu ya. Jadi ya karena ini semuanya politis. Dan semuanya lagi tunggu saatnya kapan mereka bisa terang-terangan melawan presiden. Apalagi Menteri Pertahanannya memang saingannya dulu. Jadi saya sih tidak percaya dia akan terus loyal. Jadi banyak ranjau untuk Pak Jokowi. Kalau marah itu menurut saya ya tindakan terlunak lah daripada yang lainnya. Kalau Soeharto orangnya menghilang. Kalau ya presiden lain tindakannya lebih ekstrim. Kalau Gus Dur banyak memberhentikan orang, saya banyak menjadi pelaksana pemberhentian gitu. Siapa aja Pak yang Bapak ingat dulu menteri-menteri yang diberhentikan lewat Pak Wimar itu pemberitahuannya? Saya nggak ingat apa betul melalui saya, tapi yang saya terlibat pemberhentiannya itu kayak Yusril Ishak Mahendra, terus Marzuki Darusman, terus Rias Rashid, banyak lah. Lebih banyak yang dimarahin daripada yang dipuji. Yang efektif di kabinet Gus Dur tuh beberapa memang sangat efektif, seperti Marsilam, seperti Luhut gitu ya. Tapi yang lain sih banyak yang memang ngaco-ngaco. Jadi pemberhentian itu sebagai ekspresi kemarahan atau kejengkelan yang sudah memuncak di situ ya, melihat kinerjanya zaman Gus Dur. Itu kalau mau pakai bahasa bagus ya. Kalau udah nggak bisa ketolongan lagi seorang pejabat ya diberhentikan aja kan. Buat apa repot gitu. Pak Wimar tadi menyebut Pak Prabowo Menteri Pertahanan sebagai yang Bapak ragu beliau akan bekerja secara optimal. Tapi sebuah survei malah menyebut kinerjanya yang terbaik dibanding yang lain gitu. Ya itu barangkali karena banyak dapat liputan yang positif dari Detikcom ya. Atau dari media lain. Iya, karena bagaimana mau yang terbaik kan nggak ada perang. Di mana diukurnya? Nggak bisa dinilai begitu aja. Ya sudah bagus bahwa dia nggak berontak. Udah bagus bahwa dia nggak ikut kadrun gitu ya. Baguslah, jinak dia. Tapi tidak melakukan sesuatu yang positif. Nggak ada perannya dalam COVID-19 misalnya. Kan dia terima bantuan dari Cina, Pak.
Oh, sorry, ada kalau gitu. Ya. Saya mungkin yang agak prejudis ya, agak. Pak Wimar, saya tahu Pak Wimar cukup mengikuti Pak Jokowi dari Pilpres 2014 ya. Iya, tidak termasuk pendukung intinya. Ya. Saya mengikuti dengan apa namanya, gembira saja sebagai warga biasa. Pendukung di periode pertama ikut mendukung periode kedua, tapi beberapa waktu belakangan sudah beberapa yang mungkin menunjukkan kekecewaan. Kalau Pak Wimar sendiri, bagaimana melihat kinerja Pak Jokowi di periode kedua dibanding periode kedua? Periode kedua saya lihat dia lebih susah menghadapi masalah, karena masalahnya memang lebih berat. Nggak ada satu kepala negara pun yang cekatan menghadapi masalah. Baik, apalagi Donald Trump lebih ngawur lagi ya. Inggris juga tidak, Brasil juga tidak, hanya Jerman dan Prancis barangkali. Karena masalah COVID itu sangat susah, basis ilmiahnya itu masih sedang dikembangkan. Jadi jelas tidak mudah, dan itu menyerap sebagian besar energi Presiden menurut saya. Jadi saya sih tidak punya pandangan yang negatif terhadap Presiden saat ini, tapi dia memang tidak sepositif di periode pertama. Saya malah heran, kalau gitu ngapain ada Prabowo di kabinet, kok nggak nambah kuat gitu ya. Malah itulah, saya nggak ngerti. Jadi nggak ngerti politik. Saya harus tanya Anda. Pak Wimar, kalau tadi Pak Wimar sempat singgung soal Donald Trump yang memang kedodoran ya. Tapi saya pingin yang ke karakter yang melihat pembantu yang harusnya membantu, tetapi justru mungkin menjadi beban. Pak Wimar pernah melihat ekspresi-ekspresi semacam itu nggak ketika masih di Amerika, presiden-presiden Amerika mengalami hal-hal semacam itu nggak? Banyak lah, kalau sekarang Donald Trump banyak sekali. Ada belasan kali orang kepercayaannya yang kemudian diberhentikan karena tidak bisa dipercaya. Menteri yang salah pilih, dari mulai Menteri Pertahanan, sampai Menteri Luar Negeri, sampai Dewan Security Nasional, Dewan Keamanan Nasional. Jadi tidak ada orang kepercayaan Trump yang tahan sampai sekarang. Orangnya udah ganti semua, jadi kalau mau ditanya yang mana yang mengecewakan, lebih banyak yang mengecewakan daripada yang tidak. Kalau Trump begitu ya, kalau Obama sih relatif tidak ada yang sampai jahat yang mengkhianati. Mungkin ada yang lelah lalu diganti gitu ya. Kalau sebelumnya juga gitu, waktu Reagan, waktu Bush gitu. Kalau di Indonesia, ya Gus Dur itu banyak yang awalnya baik, kemudian nantinya ternyata tidak setia. Itu juga kekurangan Gus Dur dalam memilih orang, mungkin tidak begitu teliti, tidak begitu tahu, karena nggak nyangka akan jadi presiden, kan mendadak menjadikan presidennya oleh Amin Rais. Dan seperti dia nunjuk saya juga kan, itu sebenarnya pilihan yang sembrono ya. Untung aja orangnya baik ya, karena menurut saya orangnya baik. Tapi Gus Dur itu tidak beruntung mendapatkan pembantu yang setia dan kuat. Kecuali yang saya sebut tadi, Marsilo Simanjuntak, Luhut. SBY pun waktu di kabinet Gus Dur baik, cukup baik. Cuman ya kurang nyali dia tuh. Pak, kalau Pak Luhut selama membantu Pak Jokowi seperti apa Pak Wimar menilai? Dia baik, profesional, tapi kan portofolionya tidak begitu besar ya. Dia jadi Menteri Perindustrian yang dikalahkan oleh isu-isu lain gitu. Tapi soal kesetiaan dia sangat setia. Mungkin itu ya zaman Gus Dur ya?
Maksudnya yang di Gus Dur, sorry. di era Jokowi sekarang, Pak Jokowi. Kan Pak Wimar memuji di era Gus Dur, kalau di era Pak Jokowi seperti apa? Karena belakangan malah banyak yang menyebut ini super menteri gitu. Kewenangannya nyaris tanpa batas, kecuali presiden yang bisa menegur mungkin. Kalau super menteri berarti hebat dong. Iya. Seperti Lionel Messi ya, super pemain ya. Jadi bukan tanda kelemahan. Memang capable Luhut itu. Ya kalau orang nggak suka karena pengennya dia yang jadi super ya, itu memang masalah selera ya. Saya juga tidak dekat dengan Luhut ya. Pak Wimar termasuk yang oke lah kalau memang Pak Jokowi sudah mewacanakan reshuffle untuk mengganti beberapa pembantu yang dianggap kurang optimal dalam membantu, bahkan mungkin malah menjadi beban. Kira-kira menurut hitung-hitungan Pak Wimar, kapan sebaiknya dilakukan, Pak? Menurut saya sih makin cepat makin baik ya, karena ada beberapa yang sudah kelihatan tidak banyak membantu dalam proses rehabilitasi ekonomi dan sosial, terutama sehubungan dengan COVID. Jadi Menteri Kesehatan dan sebagainya itu sebaiknya sekarang. Kalau Menteri Ekuin juga harus diganti dengan orang yang lebih capable. Sekarang yang capable di bagian situ hanya keuangannya saja. Jadi Sri Mulyani menjadi andalan yang terlalu berat ya, terlalu berat tugasnya. Nggak ada lagi Menko Ekuin yang kuat di situ. Nggak tahu yang mana, yang lain sih saya tidak begitu tahu ya. Tapi jangan diganggu aja pekerjaan Jokowi dengan disalahkan ini dan itu. Pertahankan aja dia masa kerjanya 5 tahun dan diperkuat gitu. Bukan diganggu-ganggu gitu. Cuma kelihatannya mungkin agak berat ya kalau untuk di sektor ekonomi, terutama Menko-nya ya. Dia seorang ketua umum partai besar kedua ya setelah PDIP. Ya, partai besar yang keropos, partai besar yang tidak berguna sebetulnya. Dan juga sebagai ketua partai bukan berarti dia Menko Ekuin yang baik. Ya. Orang yang baik ya daripada Abu Rizal Bakri masih mending ya. Banyak orang yang lebih jahat di Golkar itu. Tapi dia tidak kuat untuk menjalankan fungsi Menko Ekuin selain fungsi Ketua Umum Golkar. Karakternya baik menurut saya. Ya. Figur siapa Pak kira-kira yang di luar yang cukup punya integritas, kapabilitas, yang bisa memerankan fungsi itu? Ya bisa seperti dulu, Sri Mulyani lagi, dan keuangan tuh bisa diganti oleh banyak orang, bisa Dede Basri, bisa siapa gitu kan. Saya kira jangan lepas daripada orang-orang itu yang baik kapabilitas luar negeri, dalam negeri, maupun pengalaman tuh tidak dipermasalahkan. Pak, salah satu yang mengganggu isu selama Pak Jokowi memimpin itu kan soal utang luar negeri dan soal anti Cina. Ya, ada kaitan, ada yang bilang ada yang kaitan perang dagang Amerika dan Cina, Amerika yang hembus-hembuskan isu anti Cina ini karena takut. Kalau isu anti Cina itu bukan isu dalam pemerintahan Jokowi, itu isu dalam masyarakat yang banyak mencari kelemahan Jokowi. Sama termasuk isu PKI, kemarin ada demo yang orang malah nggak tahu PKI itu udah nggak ada gitu. Jadi banyak yang nyerang Jokowi tanpa banyak tahu. Cina tuh nggak ada masalah. Kalaupun ada masalah, masalahnya lebih besar dari yang kita bisa urus. Masalah dia jadi superpower ya udah jauh lewat skop orang-orang demo di jalanan. Kalau kemudian bahwa dia saya rasa kalau Cina menjadi superpower, wajarlah bahwa dia itu kuat. Jadi nggak ada kesalahannya Cina. Terus satu lagi apa tadi? Iya kan Pak Luhut atau beberapa menteri lah, orang lain rebutan
mendekat Cina karena dia lagi punya duit gitu ya, supaya bisa ikut menanamkan investasinya di kita malah masyarakatnya digosok-gosok terus. Ya, Anda lompat-lompat, soalnya pada saat sekarang yang mengkritik anti Cina itu justru di kalangan media sendiri, termasuk Detikcom sendiri. Jadi tidak memberikan support pada politik luar negeri presiden. Saya lihat politik luar negeri presiden itu baik, kasihan kalau dia disalahkan soal itu gitu ya. Pada saat ini Jokowi itu nggak ada penyakit yang dia ciptakan sendiri. Penyakit dari luar ya ada, orang-orang ambisius itu. Dan kalau tadi dibanggakan bahwa Prabowo bisa dapat bantuan dari Cina, ya sekarang ingat aja itu bahwa Prabowo tuh hebat dekat ke Cina, jadi jangan dibilang rebutan juga ya. Pak Wimar sendiri punya catatan kritis untuk Pak Jokowi, dan kira-kira setelah ke depan harus lebih gimana lah? Ya, jadi nggak ada banyak catatan ke depan, yang ada itu catatan untuk hari ini saja, untuk fokus betul pada COVID-19, sebab itu yang akan menentukan hidup matinya dalam segala arti untuk warga Indonesia. Kemudian bersikap tegas terhadap orang yang ingin mengganggu program itu, apalagi orang yang tidak berbuat politik kecuali ngeritik dia gitu. Itu menurut saya orang kebanyakan waktu. Jadi perkuat hubungan masyarakatnya barangkali ya, hubungan dengan pers, dengan media, pilih teman, dan selesaikan masa kerjanya ini dengan bersih gitu. Pak Wimar, sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Wimar. Sama-sama, terima kasih. Sehat selalu Pak. Ya.